Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Nugraha dengan NIM 2007034823. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan NaOH. Baiklah, langsung saja ke materi. Natrium hidroksida atau yang juga dikenal dengan sebutan soda kaustik atau soda api adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia NaOH. Senyawa ini merupakan senyawa ionik berbentuk padatan putih yang tersusun dari kotin natrium atau Na+, dan anion hidroksida atau OH. Natrium hidroksida merupakan biasa dan alkali yang sangat kaustik, mampu menguraikan protein pada suhu lingkungan biasa dan dapat menyebabkan luka bakar bila terpapar. Senyawa ini sangat larut dalam air dan dengan mudah menyerap kelembapan dan karbon dioksida dari udara. NaOH digunakan dalam berbagai industri seperti dalam industri tekstil, air minum, sabun, deterjen, dan yang pembuatan pulp dan kertas. Produksi NaOH sendiri di seluruh dunia terus mengalami peningkatan yang pesat, mencapai kira-kira 60-80 ton per tahunnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih proses pembuatan NaOH dalam skala industri. Industri kaustik sendiri seringkali dikenal dengan istilah industri kloralkali, karena selain menghasilkan produk utama berupa soda kaustik atau NaOH, dalam prosesnya nanti juga akan menghasilkan klor Cl dan gas hidrogen H2. Sebelum kita lanjut ke prosesnya, terlebih dahulu tentunya kita harus tahu apa bahan baku dan bahan penunjang dalam pembuatan kaustik itu sendiri. Adapun bahan baku yang digunakan terdiri dari 4, yaitu brine 20-25% NaCl, air, natrium karbonat, listrik, sedangkan untuk bahan penunjang terdiri dari asam sulfat, merkuri, dan asam klorida. Adapun proses pembuatan NaOH dengan metode elektrolisis sel membran adalah sebagai berikut. Yang pertama, brine purification. Bahan baku garam yang telah disiapkan masuk ke dalam tangki pelarut. Larutan garam tersebut kemudian dipompa menuju sebuah reaktor untuk direaksikan dengan sodium karbonat dari sodium hidroksida, di mana proses berlangsung pada suhu 0-55 derajat Celcius untuk mendapatkan kalsium karbonat dan magnesium hidroksida dengan reaksi sebagai berikut. Endapan yang terbentuk keluar dari reaktor dan mengalami kenaikan suhu antara 55-60 derajat Celcius. Kemudian endapan akan dihilangkan sebagai slurry atau lumpur, di mana pengendapan dilakukan pada clarifier. Larutan garam tersebut kemudian dipompa untuk proses filtrasi pada sand filter dan plate and frame filter. Kemudian larutan garam dipanaskan terlebih dahulu dengan heater sebelum menuju ke cation exchanger agar kondisi operasi sesuai, yaitu pada suhu 60-70 derajat Celcius, dan dilanjutkan dengan anion exchanger. Tujuannya adalah memperkecil konsentrasi pengotor menjadi ppb atau part per billion. Yang kedua, brine elektrolisis dan evaporasi. Proses elektrolisasi adalah salah satu cara untuk membuat kaustik yang masih banyak digunakan di industri. Elektrolisis, larutan garam menghasilkan klor pada anoda serta hidrogen dan NaOH pada katoda. Jika klor dan NaOH yang diinginkan sebagai produk akhir, maka rancangan sel harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua bahan tersebut tidak tercampur. Ada 3 jenis rancangan sel yang paling banyak digunakan di industri, yaitu yang pertama, sel diafragma. Proses ini disebut dengan sel diafragma karena sodium hidroksida dan klorin dapat bereaksi membentuk NaClO. Dengan reaksi larutan akan menghasilkan sodium karbon klorat.
atau NaClO3 pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius. Untuk mencegah hal tersebut, maka ruangan katoda dan anoda dipisahkan menggunakan sekat yang disebut diafragma, sehingga sel ini dinamakan sel diafragma. Selain itu, sel diafragma juga menjaga bercampurnya gas hidrogen dan gas klor, karena kedua gas tersebut dapat menyebabkan terjadinya ledakan apabila tercampur. Sel diafragma tersebut dari suatu selaput berpori yang dapat dilalui ion-ion, namun tetap dapat menahan campuran produk. Diafragma sendiri terbuat dari bahan yang mempunyai sifat permeabilitasi seperti asbes atau fluorokarbon. Ditempatkan pada selaput berpori dan juga diafragma harus diganti secara berkala. Pada sel diafragma, hasil dari ruangan katoda merupakan suatu campuran yaitu 10-12 NaOH dan 14-16% NaCl. Untuk mengirim larutan ini diperlukan pekat terlebih dahulu, biasanya sampai 50%, dan ini akan memakan banyak energi. Untuk menghasilkan 1 ton kaustik, 50% air harus diuapkan mencapai 2600 kg. Larutan dari ruangan katoda dipekatkan dengan menguap air agar konsentrasi NaOH bertambah dan pemurnian NaOH dilakukan dengan pengkristalan NaCl. Hasil akhir dari proses klor alkali tersebut adalah 50% NaOH dengan sekitar 1% NaCl berupa pengotor. Yang kedua, sel merkuri. Suatu proses elektrolisis dalam industri alkali yang menghasilkan NaOH atau AQ dengan kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel diafragma adalah sel merkuri. Dalam elektrolisis tersebut, anodenya terbuat dari grafit atau titanium, tetapi kodenya adalah kolam aliran raksa atau merkuri. Sel merkuri dengan bentuk tangka dengan besar baja yang sedikit miring dari ujung ke ujung sehingga air raksa bisa mengalir ke sepanjang bagian bawah sel. Dilapisi titanium diperluas anoda stabil dimensi atau DSA, masing-masing diperkirakan dimensi 30x30 cm. Masukkan sel dari atas dan disusun sejajar dengan permukaan Hg dengan celah katoda anoda kurang dari 1 cm. Konsentrasi air garam 25% dan suhu 60 derajat Celcius mengalir melalui sel dan keluar dengan konsentrasi 17%. Dapat diumpatkan kembali melalui deposit garam atau setelah perawatan. Gas klor meninggalkan sel di bagian atas sementara natrium amagma sebesar 0-5% natrium di bagian dasar melewati 2 passing wires untuk menghilangkan semua larutan natrium kloroda dan masuk ke dalam denuger. Gas hidrogen keluar dari bagian atas denuder dan merkuri untuk resirkulasi ke sel dan natrium hidroksida berair terpisah di bagian bawah. Oleh karena itu, dengan mengandalkan laju umpan air adalah mungkin menghasilkan soda kaustik 50% secara langsung. Yang ketiga, sel membran. Sel membran menggunakan membran semi permeabel untuk memisahkan kompartemen anoda dan katoda. Proses elektrolisis larutan garam atau brine dengan menggunakan sel membran merupakan teknologi paling modern dalam industri klor alkali. Dalam sel membran tersebut, ruang anoda dan ruang katoda dipisahkan oleh suatu membran yang dapat dilalui oleh kation atau ion positif, atau disebut juga membran penukar ion. Membran penukar ion tersebut memiliki peranan yang memungkinkan terjadinya perpindahan ion-ion sodium atau Na+. Dan ruangan anoda di ruangan katoda. Namun membran tersebut mencegah mengalirnya ion Cl- ke ruangan katoda dan mencegah besar ion OH- ke ruangan anoda sehingga soda kaustik yang dihasilkan tidak
bercampur dengan larutan garam. Sel membran beroperasi dengan menggunakan larutan garam yang lebih pekat dan menghasilkan produk yang lebih murni dan pekat. 28% NaOH yang mengandung 50 ppm NaCl dan produk dengan 40% NaOH. Lanjut, larutan garam sodium klorida jenuh yang mengandung ion-ion Na+ dan Cl- dialirkan ke dalam ruangan anoda. Sekian dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.